Anak saya ini kan ada merantau di Kamboja. Ini WA-nya masih ada, Miss, masih tersimpan. Tuh Terus? dia berangkat itu 2023. Dia itu kasih kabar ke saya itu setelah sampai di Kamboja. Karena dia ada di Jakarta di bawah asuhan bapaknya, Miss. Terus? Halo? Terus. Terus kan dia punya ibu tiri. Jujur aja mungkin dia nggak betah kah sama ibu tirinya. Saya sendiri kan ada di Papua toh. Saya ibunya. Suami saya sudah menikah ya diambil teman saya sendiri. Terus saya pisah, anak saya ada sama bapaknya. Sudah pernah kerja di buah itu, saya sudah senang kerja di Jakarta baik-baik. Mungkin dia ada masalah apa saya nggak tahu, tiba-tiba dia berangkat ke Kamboja. Dia bilang, "Ma, saya ini Eri, saya kerja di Kamboja." Loh, saya ya kaget, Tomis. Loh, kamu kenapa kok sampai situ? Yang bawa siapa? Saya tanya gitu. Ada orang dalam, Ma. Kenalan saya banyak. Nah, setelah itu saya tanya, kamu ada bikin paspor enggak? Ada, Ma. Di mana? Pondok Pinang ya, Miss, ya, kalau Jakarta ya. Pondok Pinang itu. Terus itu dia video call dengan saya. Dia di tempat kerja, memang betul ada teman-temannya banyak di situ pegang komputer. Terus saya WA itu masih dibalas, ada berapa bulan kemudian saya WA dibaca, ditelepon nggak diangkat. Dari situ sekarang hilang kontak sampai kejadian ada masalah begitu toh, saya hilang kontak sampai sekarang, Miss. Terus? Itu saya ada posting di Facebook saya toh, anak saya siapa tahu ada yang tahu keberadaannya di sana. Ya sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana dia. Saya sudah anak ibu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Saya tidak berani berasumsi ya Bu ya, karena kemarin itu satu pickup itu orang dibuang semua. Udah nggak ada nyawanya Bu. Iya, makanya. Terus ini salah satu tadi yang ditelepon oleh Bang Ivan, ada salah satu orang Jakarta juga. Itu udah dibuang, dikiranya dia sudah meninggal, dibuang. Tadi itu dibuang loh, yang ada di video tadi itu orangnya lagi dibuang. Itu masih bernasib baik, ditemukan oleh polisi yang baik dan akhirnya diantarkan ke rumah sakit. Nah, anak ibu ini saya nggak tahu kalau udah nggak ada kabarnya itu dibuangnya di mana, saya kan nggak tahu nih Bu. Atau yang tumpukan orang-orang itu atau seperti apa dan bagaimana? Itu kan ya Allah, saya ada pasang di Facebook toh, dibantu teman-teman diviralkan. Ya, terus teman saya ada yang inbox, "Coba Mbak itu telepon, saya dikasih toh tadi ini punya Mbak Yuni TKW Hongkong, mana tahu direspon, ya setidaknya curhat lah gitu tuh." Nama FB saya Sri L. Terus Tapi fotonya anakmu, paspornya anakmu ada nggak? Itu dia lah yang saya sesali. Saya belum sempat tanya banyak, sudah hilang kontak. Nomor paspornya nggak tahu, kalau foto-foto anak saya ada, nomor terakhir di Kamboja itu juga ada. Izin nih, boleh nggak fotonya dikirim ke saya, terus saya post? Boleh, yang ada video saya sebarkan gitu kan. Iya, kamu minta tolong sama Miss Yuni. Miss Yuni, ini anak saya minta tolong sampaikan juga ke pemerintah. Jadi nanti saya akan menghubungi pemerintah untuk membantu keberadaan anakmu. Tetapi kalau kamu paspor aja nggak tahu, terus bagaimana cara membantunya? Iya, cuman ya itulah, bagaimana saya mau tahu dia mungkin sampai di Kamboja itu kan paspornya
sudah diminta sama majikannya atau gimana, saya nggak tahu. Toh dia sudah tiba di sana, Miss. Iya Sudah tahu, tiba di tapi kan sana. setidak-tidaknya kan dia foto paspornya dikirimkan ke keluarga atau seperti apa dan bagaimana. Kan setidaknya waktu di pesawat kan bisa foto paspornya. Begini, Miss, dia tidak izin saya, Miss. Dia tidak beritahu bahwa dia bikin paspor itu, dia tidak kasih tahu saya. Dia di bawah asuhan bapaknya, sementara saya tidak tahu nomor HP bapaknya. Tiba-tiba itu dia sudah di Kamboja, Miss. Dia telepon pakai nomor Kamboja, dia video call sama saya, itu sudah dia tempat kerja, pegang komputer sama teman-temannya itu. Saya tanya bagian apa, dia bilang bagian administrasi. Saya sudah cukup ngeri ya Bu ya, melihat video-video. Saya sudah cukup sedih melihat orang-orang tubuhnya dibuang begitu aja. Saya sudah cukup hancur melihat saudara-saudara saya yang terbang ke sana, bahkan sampai disiksa, paspornya dirampas, mereka tidak tahu harus kemana. Saya nggak tahu, apalagi ini teman-teman banyak sekali yang tidak memberitahu keluarganya kalau mereka mau ke Kamboja, karena memang jenengan nggak tahu informasi sama sekali. Bagaimana saya bisa membantu? Bener gak sih? Ya itulah, Miss. Anak saya tuh nggak izin sama saya, tiba-tiba sampai sana. Hubungan sama saya tuh 2023, bilang kontak juga 2023, apa sampai sana cuman dikasih senang sementara, terus disita semua HP kah, paspor kah, saya tidak tahu juga. Cuman saya tanyakan itu, kamu sama siapa kok sampai ke situ? Mama ini sudah pernah ke Malaysia, mama itu tahu negara Kamboja itu negara miskin, Myanmar miskin, karena banyak di penjara di Malaysia. Mama itu sudah pengalaman, kenapa nggak bilang-bilang begitu? Sementara mama jauh di Papua, saya di Papua, Miss, di Papua Barat Daya. Kenapa bapaknya nggak mencari? Saya nggak tahu bapaknya mencari apa enggak, karena bapaknya bagaimana ya, kayaknya istrinya yang baru itu nggak suka dengan anak saya, Miss. Jadi mungkin itu dia pergi ke luar negeri itu pelarian, dan mungkin kan dia masih belum pernah kerja, diiming-imingi gaji 5 juta atau awal 5 juta mah gitu. Mungkin dia tertarik di situ, Miss, pengen mandiri, pengen cari uang daripada tersiksa hidupnya sama bapaknya. Mungkin seperti itu pemikiran saya, Miss. Karena ini aja saya masih mencari jenazahnya Rizal, Bu. Ini sudah dinyatakan meninggal dunia, tapi jenazahnya ada di posisi mana kita belum bisa menemukan. Ini yang sudah menjadi jenazah aja belum bisa kita temukan, Bu. Terus ini ada satu lagi yang disiksa dan disetrum tadi. Kalau misalnya dilacak dari nama sama kedua orang tua, nggak bisa kami. Bagaimana melacaknya, Ibu? Paspor aja Ibu nggak punya. Kalau dari Pinang, Pondok Pinang ditanyakan atas nama ini pembuatan paspor 2023 gitu, nggak bisa kami. Ya nggak bisa, Bu, saya bukan siapa-siapa, Bu, kecuali saya adalah pejabat atau pemerintah. Dan pastinya kalau saya lapor pemerintah, mereka minta data lengkap, Ibu. Ya Allah, saya sudah berapa hari ini nggak bisa makan, nggak bisa tidur, saya cuma menangis saja. Saya nggak bisa bayangkan seandainya anak saya itu dibelah dadanya, diambil jantungnya, diambil ginjalnya, itu yang saya bayangkan, Miss. Saya juga membayangkan seperti itu. Apalagi saya setiap hari menerima video-video itu, Ibu. Kebayang nggak traumanya saya? Padahal sudah 3 tahun ini saya tidak mau membahas lagi Kamboja. Kalaupun ada orang telepon, biasanya saya skip, Bu. Tetapi karena banyaknya penyiksaan, akhirnya saya turun tangan lagi. Karena saya nggak kuat saudara-saudara saya masih seperti itu gitu loh. Kenapa nggak ada yang sadar dengan edukasi yang saya berikan? Saya sebarkan video luas. Teman-teman banyak yang membagikan 2 hari yang lalu. Karena 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya sama Mas Uya Kuya itu udah membahasnya berkali-kali. Ya karena
Ya saya kan nggak terkenal Bu, dan saya bukan pejabat, jadi suara saya mungkin habis tenggelam. Tapi karena ini semakin banyak lagi, sampai dada saya benar-benar sesek, tahu nggak Bu? Ini benar-benar saya tuh masih mencari kedudukan jenazahnya Rizal yang dari Banyuwangi, yang dari Jember juga ada Bu. Ini ibu dari Jakarta. Jakarta saya ada 2 Bu. Iya, dia tinggal itulah. Saya nggak tahu dia pakai domisili, maksudnya alamatnya siapa waktu bikin KTP. Cuman kalau kelahirannya di kampung saya toh, namanya Ferian Rifki Darmawan toh. Cuman dia bikin pakai alamat apa selama ini nggak pernah kasih tahu saya, Miss. Gini aja Ibu, saya minta datanya, data Ibu. Gimana? Gak bisa nyari, Ibu aja nggak punya datanya, kan bingung sayanya. Bener nggak? Ibu aja nggak tahu datanya dia. Iya, nggak tahu, cuman ada foto-fotonya dia terakhir kali naik kapal. Facebooknya nggak aktif lagi. Satu-satunya paspor aja jenengan nggak ada. Kalau anak saya kenapa dia nggak? Allah, ya Allah. Sementara saya jauh di Papua, jauh sekali saya merantau. Ibu asli mana? Saya asli Purworejo, Miss, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi Ibu pernah tahu nggak tentang cerita tentang Kamboja? Saya baru tahu akhir-akhir ini saja, setelah meledak di TikTok, di Facebook, baru saya berpikir, ya Allah, anak saya apa digitukan? Saya sampai bagaimana caranya? Terus teman-teman saya ini pada inbox, itu Miss itu TKW Hongkong itu lagi live Mbak, coba sampean hubungi. Saya ada komen di Miss waktu live itu, tapi mungkin karena Miss orang sibuk toh, mungkin tidak terbaca. Terus tadi teman saya ada inbox, ini Mbak, itu Miss ini lagi live, coba Mbak telepon, mana tahu bisa bantu. Dia bilang gitu toh, inbox di saya. Terus ternyata saya telepon Miss, alhamdulillah aktif gitu loh. Gini aja, coba hubungi bapaknya, mungkin bapaknya tahu informasi. Ya Allah, ini saya tuh sudah bisa lama sekali saya nggak tahu keberadaan bapaknya di Cikarang di mana itu. Saya kurang tahu juga, itu yang bikin kehilangan jejak segala-galanya. Kakak saya ada di Bekasi pun nggak tahu alamatnya. Saya nggak, lumpuh mau cari kemana ini, lumpuh total saya. Yang bisa saya hubungi itu nggak ada. Kakak saya ada di Jakarta, di Bekasi, Bantar Gebang. Saya tanya, kamu tahu tempat tinggalnya bapaknya Eri? Tidak tahu, tidak pernah komunikasi. Bagaimana mencari orang yang datanya nggak ada sama sekali? Bingung saya Bu. Gini aja, nanti saya akan ke Jakarta, saya akan carikan informasi. Mungkin Ibu ada aktenya nggak? Ada KTP-nya nggak? Aktenya itu dibawa dia semua loh, Miss. Terus gimana Miss Yuni nyari informasi Mbak? Akte nggak ada, apapun nggak ada. Bagaimana saya? Nanti saya tanyakan di Jawa toh, cuman tanggal kelahirannya aja sama. Nggak bisa nama Mbak, orang aja. nyari orang tanggal kelahiran yang 17 Agustus lebih dari 20.000 orang Mbak. Yang namanya Erik itu bukan cuma satu, yang namanya Yuni itu ada ratusan ribu orang. Ya, harus tahu nomor nicknya itu tadi toh kuncinya. Iya. Nanti akte kelahiran, fotokopi pun nggak ada, apapun nggak ada.
Nanti saya tanyakan kakak saya, dia yang pernah urus sekolah waktu SD, Miss. Coba cari ijazahnya apapun, Kak, cari deh. Kartu keluarga atau apapun. Iya, nanti saya cari, Miss. Kan nggak mungkin saya nyari apapun, nggak ada data, nggak ada. Di Iya. tempat sekolahnya minta fotokopiannya apapun itu. Iya, Miss. Ya wes, Kak, kasih kesempatan ya, tolong dicari ya. Iya, Miss. Oke, orang Terima Purwokerto ya kamu ya? Purworejo. Oh, Purworejo. Oke. Saya simpan nomormu. Iya, saya di Papua, Miss ya. Oke, di Papua. Oke, Papua. siap.